Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok kelas 9A akan menjelaskan tentang materi bab 3, yaitu tentang bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Bela negara memiliki unsur-unsur antara lain 1. Kesadaran berbangsa dan bernegara 2. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara 3. Cinta tanah air 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara 5. Memiliki kemauan hingga kemampuan dalam bela negara. Selain unsur-unsur, juga terdapat sifat-sifat bela negara yakni 1. Memiliki wawasan kebangsaan 2. Memahami persatuan dan kesatuan bangsa 3. Memahami ideologi negara 4. Menanamkan nilai-nilai luhur bangsa 5. Memiliki kesadaran bela negara 6. Sikap juang mengisi kemerdekaan dan mempertahankannya 7. Menjunjung tinggi nama Indonesia di kancah internasional. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 12 Pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Selain itu juga terdapat masa ketetapan MPR dan undang-undang. Konsep bela negara dapat diartikan menjadi dua, yaitu secara fisik dan non-fisik. Secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Sedangkan secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme. Dan dari kelompok kami akan menjelaskan beberapa contoh bela negara secara fisik dalam perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat mewujudkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, banyak sekali jiwa, raga, dan harta yang dikorbankan. Bahkan setelah kemerdekaan tersebut berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 masih belum diakui oleh pihak sekutu. Pihak sekutu menganggap bahwa proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta masih belum sah, karena pada saat itu wilayah Indonesia berada pada masa vacuum of power atau masa kekosongan kekuasaan. Hal tersebut mengakibatkan bangsa Indonesia harus terus berjuang untuk mempertahankan NKRI dari ancaman Belanda yang masih ingin kembali menguasai Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara fisik yang akan kami jelaskan yaitu tentang insiden bendera di Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, pertempuran Margarana, pertempuran perlawanan terhadap agresi militer Belanda, dan perang gerilya. Insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 31 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945, bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya kota Surabaya. Insiden ini bermula dari tanggal 18 September 1945, ketika Sekutu dan Belanda AFNI Allied Forces Netherlands East Indies bersama-sama dengan rombongan Intercross Palang Merah Internasional mendarat di Surabaya. Rombongan sekutu tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato, sedangkan rombongan Intercross ditetapkan di Gedung Setan. Kemudian sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.P. Flegman pada malam hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21
mengibarkan bendera Belanda, merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya. Di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya, pada pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah, karena mereka menilai Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Para pemuda Surabaya menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Setelah bendera sampai di bawah, bendera Belanda merah putih biru dirobek yang warna birunya kemudian dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia merah putih. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 September 1945. Untuk mengenang peristiwa itu, kini di depan Hotel Yamato dibangun Monumen Perjuangan. Pertempuran 5 hari di Semarang. Kurang lebih 2.000 pasukan Jepang yang dikomando oleh Mayor Kido berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari, 15 sampai 19 Oktober 1945, dan dihentikan setelah adanya gencatan senjata. Namun, peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Dr. Karyadi yang menjadi salah satu korban, namanya kemudian diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang. Adapun yang memperingati peristiwa tersebut, maka pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945. Pada tanggal 25 Oktober 1945, di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi, Brigade 49 Inggris mendarat di Surabaya. Kedatangan Malabi disambut oleh RMTA Suryo. Kala itu mereka bertugas untuk melucuti serdadu Jepang serta membebaskan para interniran. Sebenarnya saat mendarat di Surabaya, Inggris terlebih dahulu telah membuat kesepakatan dengan RMTA Suryo sehingga para tentara Inggris diizinkan memasuki Surabaya. Berikut isi kesepakatannya. Inggris berjanji bahwa tidak terdapat angkatan perang Belanda di antara tentara Inggris. 2. Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin ketentraman dan keamanan. 3. Akan segera dibentuk biro kontak agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. 4. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Pada tanggal 10 November 1945, pukul 6, tentara sekutu menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Di bawah pimpinan Gubernur Suryo dan Sutomo, rakyat Surabaya tidak mau menyerah sejengkal tanah pun kepada tentara sekutu. Pada pertempuran yang tidak seimbang, Bung Tomo terus mengangkat semangat rakyat agar terus maju pantang mundur. Bung Tomo membakar semangat rakyat. Pada pertempuran yang berlangsung sampai awal Desember itu, gugur ribuan pejuang Indonesia. Kemudian pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran di Ambarawa. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu menuju Magelang karena sekutu diboncengi oleh Nika dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Gerakan tentara sekutu yang mundur ke Ambarawa berhasil ditahan di Desa Jambu berkat bantuan dari Batalion Polisi Istimewa di bawah pimpinan Oni Sastroatmojo. Resimen kedua dipimpin M. Sarbini dan batalion dari Yogyakarta. Pada pertempuran di Desa Jambu tanggal 26 November 1945, Letkol Isdiman, Komandan Resimen Bayumas, tewas sebagai pejuang bangsa. Lalu, Kolonel Sudirman, Panglima Divisi di Purwokerto, langsung naik mengambil alih pimpinan. Dan pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang. Karena jasanya, maka pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR.
dan berpangkat jenderal. Sampai sekarang setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara sekutu melancarkan serangan militer besar-besaran yang dilengkapi dengan pesawat tempur canggih. Seluruh daerah Medan dijadikan sasaran serangan. Rakyat pun melakukan perlawanan sekuat tenaga. Sekutu berusaha mendesak para pejuang kita. Bahkan, sejak tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang batas-batas pendudukannya. Batas itu berupa papan yang diberi tulisan Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan, di sudut-sudut kota. Sekutu dan tentara Nica mengusir dan menindas orang-orang Republik yang masih berada di kota Medan. Bahkan, di bulan April 1946, Sekutu dan Nica berhasil mendesak beberapa pimpinan Republik keluar kota. Gubernur, wali kota, dan markas TRI pindah ke Pematang Siantar. Namun, para pejuang kita pantang mundur. Perlawanan dengan berbagai bentuk terus dilakukan. Peristiwa Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Ketika itu, para pejuang Bandung sedang melakukan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu membacakan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh pihak Indonesia dengan alasan demi keamanan. Namun, para pejuang Indonesia tidak mempedulikan ultimatum tersebut. Akibatnya, sering terjadi insiden antara tentara sekutu dengan pejuang Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang TRI atau Tentara Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Sejak tanggal 24 Januari 1946, TKR berubah namanya menjadi TRI. Demi keselamatan rakyat dan pertimbangan politik, pemerintah Republik Indonesia Pusat memerintahkan TRI dan para pejuang lainnya mundur dan mengosongkan Bandung Selatan. Tokoh-tokoh pejuang seperti Aruji Kartawinata, Surya Dharma, dan Kolonel Abdul Haris Nasution yang menjadi Panglima TRI waktu itu segera bermusyawarah. Mereka sepakat untuk mematuhi segala perintah dari pemerintahan pusat. Namun, mereka tidak mau menyerahkan kota Bandung sebagian selatan itu secara utuh kepada musuh. Rakyat diungsikan keluar kota Bandung. Sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang melancarkan serangan umum ke arah markas besar sekutu dan berhasil membumi hanguskan kota Bandung. Pertempuran Margarana. Saat itu Indonesia telah menyepakati perundingan Linggarjati. Oleh karena itu, Belanda terus berusaha menduduki daerah Bali. Kebetulan juga dalam naskah kesepakatan perundingan Linggarjati disebutkan bahwa Belanda hanya mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Ngurah Rai terus berjuang untuk mengusir Belanda dari tanah Bali. Pada tanggal 18 November 1946, tentara Ngurah Rai dikenal pasukan Cingwanara mulai menyerang Tabanan dan berhasil. Belanda segera mengerahkan kekuatannya dari Bali dan Lombok. Melihat dua kekuatan yang tidak seimbang, pasukan Ngurah Rai kemudian melakukan perang puputan. Pertempuran dimulai pada tanggal 20 November 1946 di Margarana sebelah utara Tabanan. Dalam pertempuran tersebut, Ngurah Rai gugur sebagai pejuang bangsa pada tanggal 29 November 1946. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Perselisihan pandangan akibat beda penafsiran ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Linggarjati makin memanas. Belanda berusaha untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan cepat. Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan nota kepada pemerintah Republik Indonesia. Nota itu berupa ultimatum yang harus dijawab dalam waktu 14 hari. Isi nota itu antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama.
2. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda. 3. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama. 4. Menyelenggarakan pemilihan bersama atas impor dan ekspor. 5. Menyelenggarakan ketertiban dan keamanan bersama, termasuk di daerah Republik Indonesia yang memerlukan bantuan Belanda atau gendarmerie bersama. Perdana Menteri Syahrir menolak gendarmerie bersama. Kemudian sebagai pemimpin kabinet berikutnya, Amir Syarifuddin kembali memberikan jawaban yang pada dasarnya sama dengan Syahrir. Pada tanggal 15 Juli 1947, Belanda kembali mengirim nota. Belanda tetap menuntut gendarmerie bersama dan dalam waktu 32 jam Republik Indonesia harus memberi jawaban atas nota tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Juli 1947, pemerintah Republik Indonesia memberi jawaban yang disampaikan Amir Syarifuddin lewat RRI Yogyakarta. Jawaban itu ditolak Belanda, dan pada tanggal 20 Juli 1947 Van Mook mengumumkan bahwa pihak Belanda tidak mau berunding lagi dengan Indonesia. Kemudian tanggal 21 Juli 1947 Belanda menyerang wilayah Republik Indonesia. Tindakan ini melanggar perjanjian Linggarjati. Belanda berhasil merebut sebagian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Akibatnya wilayah kekuasaan Republik Indonesia makin kecil. Serangan militer Belanda ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Peristiwa tersebut menimbulkan protes dari negara-negara tetangga dari dunia internasional. Wakil-wakil dari India dan Australia mengusulkan kepada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa agar mengadakan sidang untuk membicarakan masalah penyerangan Belanda ke wilayah Republik Indonesia. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan atas wilayah Republik Indonesia. Ibu kota Republik Indonesia yaitu Yogyakarta diserang Belanda. Belanda dengan seluruh kekuatan melakukan agresi militer dengan menyerbu Yogyakarta, dan lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda dengan cepat. Dalam waktu cepat pula, Yogyakarta dapat dikuasai Belanda. Para pemimpin RI ditangkap Belanda. Para pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap Belanda antara lain Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Surya Dharma, dan Sultan Syahrir. Namun sebelum tertangkap, Soekarno sudah mengirim mandat lewat radio kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syarifuddin Prawinegara yang berada di Sumatera. Perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat, sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 bulan, ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang, Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya, sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Salah satu pasukan yang harus menyusup ke belakang garis musuh adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948, bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi, yaitu sebuah perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih, serta dibayangi bahayanya serangan musuh.